Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Stasi Penting, Digitalisasi Edukasi Penanggulangan Stunting, Portal Edukasi Penanggulangan Stunting di Kelurahan Kramat Selatan. Pada sore hari ini, Alhamdulillah, kita bisa dibersamai oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dengan Mas Adit, Technical Asisten Penanggulangan Stunting BKKBN Jawa Tengah. Mari kita ikuti podcastnya bersama-sama, pasti akan bermanfaat. Welcome back. Sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait pola asuh dan pola perubahan perilaku terkait stunting, di mana kita tahu bahwa hal ini sangat penting ya untuk membantu penanggulangan stunting, dan bahkan kemarin dari beberapa penelitian tidak hanya di Kota Magelang, ini merupakan penyebab utama dari permasalahan stunting yang tidak selesai-selesai seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas dulu mengenai definisi stunting, Mas Adit. Mohon dijelaskan, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau saya menganalogikannya sederhana aja. Kalau misalnya memang dari peraturan kita sebenarnya kalau dijelaskan memang stunting itu kan permasalahan terkait dengan gizi buruk ya, terutama karena kondisi pendek ya, jadi pendek berdasarkan umur. Nah, saya menganalogikannya mudah saja sebenarnya, ya gitu. Jadi kalau stunting itu pendek, tapi kalau pendek itu belum tentu stunting. Bisa dibedakan kan artinya. Jadi anak-anak yang pendek ya itu sebenarnya dikabarkan belum tentu dia itu stunting, karena stunting itu bicaranya itu yang kondisi-kondisi setelahnya. Jadi bagaimana perkembangannya ya, apakah kognitifnya juga termasuk di dalam hal itu. Nah itu sih. Jadi makanya kalau kita melihat ini misalnya, wah ini anak kok pendek sekali, wah jangan langsung dijudge stunting. Banyak masyarakat yang begitu, wah ini cilik banget ini stunting masih, oh bukan. Maka dari kita harus juga lihat dulu dari perkembangannya, dari buku kartu kembangannya, buku kaitannya, bagaimana kondisinya. Jadi kalau saya mendefinisikan analogi yang sederhana, stunting itu pasti pendek belum tentu stunting. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke Mas Adit, kalau membicarakan Kota Magelang, terkait angka stunting dan kejadian stunting di Kota Magelang, apakah sama penyebabnya dengan kota-kota yang lain, ataukah ada kekhususan di Kota Magelang ini? Mohon untuk bisa dijelaskan. Oke, jadi gini Mbak Indah, kami ini sudah punya tim audit gitu ya, tim audit kasus, dan juga punya tim PPPS tingkat kota. Kita coba untuk menganalisa nih dari kasus-kasus yang ada. Sebenarnya kalau Kota Magelang itu dikatakan dia bersinggungan dengan kemiskinan tuh nggak banget sih kayaknya. Karena kalau di data dari kemiskinan, data mungkin DTKS ataupun data kemiskinan ekstrim dengan stunting itu malah hasilnya nggak nyambung gitu, irisannya nggak ketemu. Sedangkan kalau kita bicaranya mungkin soal lainnya, faktor ekonomi dan segala macam, itu juga Magelang itu juga nggak masuk gitu. Nah padahal kalau misalnya kita bicara nih permasalahan soal stunting itu ekonomi berpengaruh gitu ya, bicara soal spesifik, sensitif dan juga segala macam. Nah Kota Magelang itu malah masuk di pilar keduanya sebenarnya, permasalahan terkait dengan pola pengasuhan dan perubahan perilaku. Jadi kondisi itu yang kemudian menyebabkan ya anak-anak ini jadinya tidak mungkin terasuh dengan baik ya, perkembangan juga tidak terpantau, dan juga penyebab utamanya kalau saya lihat Kota Magelang garis besar di situ sih. Itu Mbak Ida. Oke, sepertinya yang terjadi di Kota Magelang ini juga menggambarkan kondisi di Kelurahan Kramat Selatan, kurang lebih seperti itu. Oke Mas Adit, jadi menyambung yang tadi bahwa pola asuh itu sangat urgent ya dari sifatnya. Kemudian apa sih permasalahan-permasalahan yang sering terjadi terkait pola asuh dan upaya-upaya untuk menanganinya? Oke, memang betul ya, terkait dengan pola asuh ya, perubahan perilaku itu jadi suatu yang urgent nih di Kota Magelang gitu ya. Karena memang kalau digariskan tadi dengan kemiskinan dan segala macam kan nggak nyambung nih hasilnya gitu kan. Nah kalau dari muatan ataupun temuan dari audit itu sendiri, sebenarnya permasalahan-permasalahan di Kota Magelang ini permasalahan-permasalahan yang sebenarnya juga
bisa dibilang itu klasik, bisa dibilang itu juga hal yang memang harus dikurangi, juga hal yang memang perlu ditangani segera ini bareng-bareng secara konvergen gitu. Nah, contohnya begini, jadi kalau saya amati gitu ya, mungkin bukan hanya di Kota Magelang, Keramat Selatan Utara ini, Selatan sorry, di Keramat Selatan. Nah, Keramat Selatan ataupun Kota Magelang ya pada umumnya ini sebenarnya kan masyarakatnya kan dia menengah ke atas. Iya. Ya. Menengah ke atas ini kita juga perlu perhatikan apakah mereka itu sering datang pelayanan kesehatan. Kalau tidak datang misalnya, kita juga perlu gali apakah ini mereka itu juga punya rasa gengsi gitu terhadap pelayanan kesehatan gitu. Banyak survei ataupun banyak temuan dari audit itu ini kenapa nih sasaran tidak mau menerima PLT kan program tempat kami. nah kenapa itu kok nggak mau tuh terima PMT ya? Ternyata permasalahan adalah merasa kami bisa beli sendiri gitu, tapi mereka tidak mempraktekkan padahal PMT itu sebenarnya stimulasi banyak sasaran. Kemudian juga nimbang gitu banyak nih keluarga yang memang dia itu menyepelekan. Jadi kondisi anaknya misalnya anakku itu cuma diare gitu. Terus dikasih teh panas, kasih bubur, mari wis sembuh wis. Tapi ternyata pas setelah diperiksa ternyata diare kronis. Wah, itu bahaya tuh. Ya itu menyebabkan perkembangannya nggak masuk. Nah, ini sikap-sikap menyepelekan hal-hal seperti ini juga ada. Cuman yang sebenarnya antara soal ini masih belum dilakukan. Gitu. Jadi soal itu menganggapnya ini menjadi pengasuh utama gitu. Jadi ibu ini gitu kan, wis pokoknya anakmu kalau misalnya ke posyandu terus kali ibu nih baik. Nah, pokoknya udah terus tak mau baik. Ini nggak seimbang. Terima kasih sekali Mas Adit, sudah banyak sekali tadi yang disampaikan ke kita. Sekarang untuk bagian yang kita tunggu-tunggu, closing statement. Silakan ya. Silakan ya. Ini ada batasan katanya nggak nih? Oh tidak. Enggak. Mas Monggo. Pikir harus ada batasan kata. Saya harus buat pantun dulu nih kalau ya kan nggak perlu ya. Oke, jadi gini Mbak Ida mungkin dan juga teman-teman yang ada di rumah ya Bapak Ibu ataupun semuanya ya pemirsa yang ada ya bahwa memang terkait dengan pola pengasuhan itu merupakan hal dasar ya yang memang harus kita kawal, harus kita penuhi terkait dengan anak gitu ya. Karena kembali lagi anak ini bagian dari anugerah dari Tuhan dan mari kita jaga anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Kita berikan ya pengasuhan, kita berikan semua yang terbaik buat anak-anaknya ataupun anak-anak kita agar mereka bisa tumbuh secara sehat, cerdas dan kuat dan tentunya bisa berguna ya bagi kelurahannya ya, bagi kecamatannya, mungkin bagi negaranya gitu ya, sehingga bisa membanggakan orang tuanya gitu. Dan juga saya mengingatkan untuk para bapak-bapak ini gitu ya, para bapak-bapak iya, para bapak-bapak ini gitu ya. Ini saya harap kalau misalnya bapak-bapak ini perokok gitu ya, perokok aktif, tolong bapak-bapak jangan merokok di depan untuk menghidupkan anak-anaknya gitu. Karena dari temuan kasus yang ada anak-anak balita yang ada di Kota Magelang ini banyak yang sudah terkena ISPA dan juga TBC. Jadi bapak-bapak yang perokok aktif, saya mohon sekali lagi untuk tidak merokok ya di depan atau di dekat anak-anak kita supaya anak-anak kita juga tidak menjadi perokok pasif gitu. Itu saja buat pemirsa di rumah. Mari kita sukseskan program pola pengasuhan dan juga perubahan perilaku di Kota Magelang. Ya. Baik Mas Adit, terima kasih. Super sekali apa yang sudah disampaikan tadi dari awal sampai akhir. Untuk info lebih lanjut terkait stunting bisa akses di sini ya, di fitur sesi penting website Kelurahan Keramat Selatan. Baik, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di sesi podcast berikutnya. Bye.